Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, rumah gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Jelata? Hendaknya kita semua selalu dalam keadaan semangat menghadapi hidup meski keadaan masih belum menentu, pandemi masih menghantui kita. Sebelum Bang Kita berkicau, Bang Kita ingin kita semua mendengarkan lagu berikut ini. Sebuah lagu yang berasal dari Simalungun, Sumatera Utara. Judulnya adalah Posni Uhur Mai. Ini hanya penggalan lagu. Selamat mendengarkan. Ya, Sobat Jelata, itu tadi penggalan lagu yang berjudul Posni Uhur Mai, yang artinya teganya hatimu. Bang Kica tak hendak berceloteh atau berkicau tentang lagu tersebut, tapi Bang Kica ingin berkicau tentang salah seorang yang ikut menyanyikan lagu tersebut di video yang barusan kita tonton. Siapa orang tersebut? Orang tersebut adalah yang mungkin kita semua kenal. Dia adalah Natalius Pigai, seorang tokoh dengan kaliber internasional, dan dia aktif dalam pembelaan hak asasi manusia, aktivis HAM, berasal dari Papua. Kita tak hendak bercerita soal ketokohan Pigai karena tak ada yang meragukan soal ketokohan beliau. Yang kita mau berkicau atau bercerita adalah soal adanya narasi-narasi barbar yang ditujukan kepada beliau. Minggu-minggu ini jagat maya dihebohkan oleh narasi barbar seorang yang bernama Ambroncius Nababan. Ambroncius Nababan ini adalah salah seorang dari tim sukses Jokowi, dan dia juga mantan caleg Hanura yang mencalonkan diri dari daerah Papua tetapi tidak terpilih. Apa itu narasi barbar dari Ambroncius Nababan ini? Bang Kicak akan bacakan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Vaksin Sinovac itu dibuat untuk manusia, bukan untuk gorila, apalagi kadal gurun. Karena menurut undang-undang, gorila dan kadal gurun tidak perlu divaksin. Faham? Lalu di bawah unggahan tersebut, dia memuat foto Natalius Pigai. Ada lagi cuitan dia yang lainnya, mungkin dalam bahasa Papua. Dodo pace, vaksin ko bukan Sinovac pace, tapi ko punya saudara bilang vaksin rabies. Setuju pace? Lalu dia unggah di bawah narasi tersebut foto Natalius Pigai berdampingan dengan foto gorila dan diberi caption atau tulisan drone. Ini dikeluar dari di dalam penggambaran keluar dari mulutnya Pigai. Drone, yuk kita beli vaksin COVID-19 atau COVID-19 dari luar negeri. Pemerintah punya. Terus ini dari mulutnya gorila. Kakak, vaksin kita bukan Sinovac, Pfizer, vaksin kita vaksin rabies.
Inilah narasi-narasi barbar yang dikeluarkan oleh orang yang mengaku intelektual, karena dari biodatanya Bang Kicau lihat dia adalah seorang sarjana dari USU. Entahlah soal benar dan tidaknya. Tapi rasa-rasanya di zaman modern ini, di zaman yang bukan lagi kuda gigit besi, apalagi zaman batu, masih ada manusia rasis seperti ini. Bang Kicau nggak habis pikir. Dan sebenarnya bukan sekali ini saja Natalius Pigai dihantam oleh narasi-narasi barbar. Sebelumnya kita tahu Luhut Sitompul juga pernah, Abu Janda, dan ada lagi Profesor Yusuf El Henuk yang mengaku guru besar dari USU. Nah, akan halnya reaksi Pigai terhadap narasi-narasi barbar tersebut sungguh sangat luar biasa meneduhkan. Kenapa? Sedikit pun Pigai tidak memperlihatkan ketersinggungannya. Sedikit pun Pigai tidak membalasnya dengan hal-hal yang serupa. Pigai anteng, Pigai kalem. Barangkali ini cerminan dari melekatnya kasih Kristiani di dalam jiwa atau diri Pigai, sehingga yang keluar adalah kasih, bukan kebencian, bukan amarah. Barangkali juga ini gambaran dari kematangan intelektual Pigai, kematangan personality Pigai, sehingga beliau tidak terpengaruh sedikit pun. Well, itu oke. Cuman asal Pigai tahu alasan-alasan tersebut soal kematangan rohaninya, soal kematangan intelektualnya, soal kematangan personalitinya, itu kan sangat personal sifatnya. Sangat personal sekali. Sementara kita tahu ini tidak lagi masalah personal. Ini masalah kemanusiaan, masalah peradaban, masalah humanisme. Jadi tolong, Tuan Pigai, sesabar-sabarnya Anda, sematang-matangannya Anda, sebaik-baiknya Anda. Kami berharap Anda turunlah, laporkanlah. Bukan untuk mengumbar kebencian kepada manusia-manusia yang dalam tanda petik narasi-narasinya bermuatan barbar tersebut. Bukan, tetapi untuk agar peristiwa-peristiwa serupa tidak lagi terjadi di kemudian hari. Maka sudah selayaknya orang-orang tersebut kita perkarakan secara hukum. Bukan, sekali lagi bukan karena kebencian kepada mereka, tapi sebagai pembelajaran bagi kita semua, bagi generasi yang akan datang, bahwa di Republik ini pernah ada orang-orang yang rasis, dan atas perbuatannya tersebut dia dihukum. Bang Kicau nggak tahu apakah delik yang bisa dikenakan terhadap narasi-narasi tersebut, tetapi melihat kepada kasus-kasus yang terdahulu, agaknya undang-undang ITE bisa dikenakan, agaknya undang-undang tentang penghapusan rasis, ya, undang-undang nomor berapa gitu, nomor 28 apa nomor berapa, Bang Kicau lupa, bisa dikenakan. Cuman Bang Kicau juga tidak tahu apakah ini delik umum atau delik aduan. Karena sekarang kita dalam keraguan, maka Bang Kicau berharap Tuan Pigai, Adinda Pigai, saudaraku Pigai, aku atau kami sangat paham dengan kesabaranmu, dengan kasihmu, dengan kematanganmu, dengan intelektualitasmu. Apapun yang orang katakan tentang kamu, tidak sedikit pun menurunkan nilai dirimu, tidak sedikit pun menurunkan value-mu, tidak sedikit pun akan menurunkan penghormatan kami kepadamu. Tetapi itu sangat personal. Yang kami himbau darimu adalah, ini masalah yang bisa merusak peradaban kita, mengganggu kerukunan kita sebagai warga negara. Jadi, agar peristiwa ini tidak terulang lagi di belakang hari, kami berharap Anda anggaplah ini sebagai delik aduan. Anda adukan orang-orang tersebut. Dan biarlah hukum yang menentukan apakah narasi-narasi mereka itu bermuatan rasis atau tidak.
Dan biarlah ini semua menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi kami, bagi teman-teman, dan bagi generasi yang akan datang. Kita ingin peradaban negeri ini dibangun di dalam peradaban yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sekali lagi, Tuan Pigai, please do it. Tidak untuk Anda personal, tetapi untuk negeri ini. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.